sebelumnya mengucapkan selamat datang kepada rombongan Kepala Perpustakaan Sekolah Politik Indonesia di Jawa Barat di Indonesia dan tentu juga kepada para peserta sampai hari ini. Sebelum acara ini kita buka, kita akan saksikan lebih dahulu sebuah segmen spesial para pribadi dan rombongan Ibu Sekolah Khusus Bapak, salah satu kesenian yang sangat populer di Aceh, yakni Rapahikir. Dan ini akan ditampilkan oleh para penari dari Sanggar Pocak Al-Suruh yang akan mempersembahkan Rapahikir. Kita berikan semangat untuk Sanggar Pocak dengan kesempatan Rapahikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa Sayyidil mursalin wa but
Alai perang perang sabilillah, syahid perang sabilillah, menyahid dalam perang sabilillah, Tuhan berikan kasihan, menyahid dalam perang sabilillah, Tuhan berikan Terima kasih.
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Oja. Bapak Ibu yang berbahagia, awal dari persembahan kegiatan kita pada hari ini dalam acara safari di Balai Panglaga Solo pada hari berbahagia. Bapak Putri Adi dan rombongan, Bapak Igel yang tadi ditampilkan berisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara pembukaan safari Gerakan Nasional Kebudayaan Kegemaran Membaca di Provinsi Kabupaten dan Kota tanggal 23 Oktober 2019 di Balai Panglaga Solo pada pagi hari yang berbahagia ini kita mulai. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an Karim yang dilantunkan oleh Tengku Muhammad Yanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم والضحى والليل إذا سجى ما
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan salat Nabi. Hadirin kami mohon berdiri. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام
dilanjutkan dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Bas Perpustakaan oleh paduan suara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ajudan.
Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Upriyadi SS MHU. Beliau Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Aceh Utara, Bapak Fauzi Yusuf. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Didi Setiadi Esos. Beliau adalah Kabid Layanan Perpustakaan. Yang saya hormati Bapak Rektor Unimal atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara, para peserta kegiatan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca, serta para hadirin sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku pelaksana kegiatan di Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan laporan kegiatan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca tahun 2019 sebagai berikut. Pendahuluan dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Yang ketiga, Surat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5626 garing 4.2 garing PPM titik 05 garing 9 2019 tentang pelaksanaan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca tahun 2019. Gambaran umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman, gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca tahun 2019 adalah membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat
serta mengkampanyekan dan mempromosikan budaya baca melalui tingkat literasi yang tinggi. 3 peserta. Peserta Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca tahun 2019 berjumlah 200 orang yang terdiri dari kepala sekolah dan guru, penggiat perpustakaan, penggiat taman bacaan, pemerhati perpustakaan, pengelola perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, pesantren, komunitas, siswa sekolah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, karang taruna, masyarakat umum, tokoh pemuda, tokoh adat, dan SKPK terkait. Narasumber kegiatan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca tahun 2019 terdiri dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Bapak Upriyadi SS Mhu, kemudian pegiat literasi Bapak Dr. Herman Pindra STMT IPN, kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh Bapak Didi Setiadi Esos, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara, saya sendiri, dan acara ini akan dimoderatori oleh moderator kita itu Bapak Aidi Juprida. Waktu pelaksanaan kegiatan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca tahun 2019 dilaksanakan pada hari ini tanggal 23 Oktober 2019 mulai pukul 9.00 WIB sampai dengan selesai, bertepatan di Gedung Panglade Luxembourg. Keenam, anggaran biaya. Adapun anggaran biaya kegiatan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca tahun 2019 berasal dari anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2019. Apabila nantinya dalam pelaksanaan kegiatan ini ditemui kekurangan, saya mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga acara ini terselenggara dengan sebaik-baiknya. Demikian laporan kegiatan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca tahun 2019 dengan memohon kepada Bapak Wakil Bupati Aceh Utara untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia diwakili Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengelolaan Bahan Pustaka Bapak Dr. Andes Upriyadi SS Mhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan sambutan atau pidato dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara, yaitu Bapak Fauzi Yusuf. Alhamdulillah dari pagi sudah ngobrol. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh
Bapak Didi Setiadi, yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Yusri, yang kami hormati Kepala SKPD Kabupaten Aceh Utara, kemudian yang kami hormati tim penggerak PKK, pemerhati perpustakaan dan budaya baca, guru atau kepala sekolah, pengelola perpustakaan perguruan tinggi, SD, SMP, SMA dan tokoh agama, pemuda, pengelola perpustakaan desa, mahasiswa, para guru dan siswa serta media massa, para undangan, hadirin segenap peserta Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan bahagia dalam rangka mengikuti acara Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca di Gedung Pak Lateh, Lok Sukon, Kabupaten Kabupaten Aceh Utara. Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas apresiasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan yang hadir di acara Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca ini, dan meninggalkan sejenak aktivitas Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Bupati atau yang mewakili dalam hal ini adalah Bapak Wakil Bupati beserta jajarannya yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Aceh. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, saya berharap akan dapat mendorong masyarakat untuk mencintai budaya lokal, lebih dekat dengan buku, menjadikan perpustakaan sebagai sahabat terbaik sekaligus sebagai pusat belajar dan kegiatan bagi masyarakat, serta berujung pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang berbahagia, rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk nyata perpustakaan berperan dalam mengembangkan potensi masyarakat pada penguatan mentalitas budaya agar terwujud masyarakat yang berbudaya baca. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, menyatakan bahwa perpustakaan nasional mempunyai fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Perpustakaan secara umum mempunyai peranan mewujudkan manusia yang cerdas, yang diharapkan memiliki kebiasaan membaca sebagai usaha belajar sepanjang hayat dan terus mewujudkan masyarakat pembelajar. Sehubungan dengan itu diperlukan adanya program dan kegiatan berupa pemberian wawasan, pengetahuan, pembekalan, keterampilan bagi seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip pendekatan dalam inklusi sosial, yaitu penguatan individu dan masyarakat, pengembangan partnership dengan pemangku kepentingan, pengembangan layanan yang terintegrasi dari berbagai penyedia layanan publik, memberikan prioritas utama pada pencegahan dan penanganan sejak dini, menggunakan bukti atau evidence dan data yang terintegrasi dalam membuat kebijakan, penggunaan perspektif lokalitas, perencanaan keberlanjutan. Seluruh prinsip tersebut sangat sesuai dengan
prinsip pelayanan perpustakaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkembangan perpustakaan saat ini mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat desa dan kelurahan merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dan masyarakat terhadap peningkatan kegemaran membaca di masyarakat. Kami yakin perpustakaan hadir menjadi sarana pusat peradaban suatu bangsa dan menjadi lentera dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Kita semua percaya perkembangan perpustakaan sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas. Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga maupun berbagai komponen, baik pemerintah, akademisi, lembaga swasta, komunitas maupun masyarakat umum mengenai peran perpustakaan dalam pengembangan kegemaran membaca masyarakat Indonesia. Perpustakaan dimaknai sebagai sebuah strategi kebudayaan untuk mewujudkan literate society atau melalui gerakan literasi yang bersifat kolektif dan inklusif secara sosial. Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia, Bapak Wakil Bupati maksud saya, sesuai dengan program pemerintah tahun 2019, penguatan literasi untuk kesejahteraan menjadi kegiatan prioritas untuk mendukung program prioritas percepatan pengurangan kemiskinan. Perpustakaan memiliki peran yang dapat mendukung kegiatan prioritas atau penguatan literasi untuk kesejahteraan melalui kebijakan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk mendorong peran perpustakaan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah pada hari berbahagia ini telah diberikan rahmat dan nikmat kepada kita bersama dapat terhadir pada acara pembukaan Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca di Sukun Gunung Palatin. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak Supriyadi, mewakili Kepala Perpustakaan Nasional, peserta undangan, serta rombongan dan undangan yang hadir. Selamat datang Pak di Aceh Utara. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Perpustakaan Aceh Utara akan lebih maju ke depan. Yang saya hormati para kepala SKPK dalam Kabupaten Aceh Utara, para camat dalam Kabupaten Aceh Utara, para kepala bagian dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara, para kepala sekolah dalam Kabupaten Aceh Utara, para pimpinan pondok pesantren atau daya, saya hormati para pengelola perpustakaan dalam Kabupaten Aceh Utara, para ketua dan anggota dan taruna kita berhadir, para tokoh agama, tokoh adat, LSM, budayawan, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, dan para seluruh Bapak Ibu yang telah berhadir pada hari berbahagia ini. Mengawali sambutan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara atas pelaksanaan kegiatan Safari Gerakan Nasional
penting dan strategis, terutama mengangkat motivasi anak sekolah, siswa, para pemuda, remaja, dan masyarakat dalam menumbuh minat baca. Saya yakin para pelajar, siswa, mahasiswa, generasi muda dan masyarakat kita saat ini mulai teralinasi dari karakter gemar membaca, sehingga sangat membutuhkan kegiatan seperti ini untuk menumbuhkan kembali minat baca mereka. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki keinginan, tujuan dan visi yang sama untuk dapat mendongkrak minat baca masyarakat kita melalui Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca. Bagaimana caranya kita menggaungkan gerakan ini sehingga mau diikuti oleh segenap lapisan masyarakat, terutama ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait, atau paling tidak gerakan ini dapat memotivasi diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita menumbuhkan minat terhadap baca tulis, karena hanya dengan membaca maka cakrawala berpikir dan wawasan pengetahuan kita akan dapat menembus batas-batas dunia dan peradaban. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, penyediaan bahan bacaan untuk perpustakaan ini menjadi kewajiban keluarga, institusi pendidikan, dan tempat kerja. Perpustakaan itu harus ada di mana-mana supaya masyarakat mudah untuk mendapat bahan bacaan. Mari kita upayakan bersama-sama agar generasi muda mempunyai semangat untuk mencintai perpustakaan. Perpustakaan harus dibangun dengan baik dan didekatkan dengan masyarakat. Kami akan terus menggelorakan semangat literasi budaya gemar membaca ini terus dilakukan demi menyiapkan generasi milenial yang cukup dan berwawasan luas. Dalam upaya meningkatkan minat baca anak, maka semua sekolah di Kabupaten Aceh Utara harus memiliki perpustakaan, karena perpustakaan merupakan jantung sekolah. Saat ini budaya membaca yang merupakan kebiasaan yang baik mulai kita tinggalkan. Munculnya berbagai teknologi saat ini seakan dapat menggantikan peran buku. Begitu pula bagi anak-anak, budaya membaca saat ini sudah terganti dengan banyak beredarnya permainan-permainan individualis di berbagai gadget. Semakin tingginya persaingan di bidang pendidikan merupakan tantangan bagi kita untuk kembali menggalakkan budaya membaca bagi kita dan anak-anak kita. Perlu kita sadari bersama bahwa membaca menjadi kebutuhan untuk terus menambah pengetahuan kita setiap saat. Kepada masyarakat Aceh Utara, kami harapkan untuk membudayakan membaca dari lingkungan terkecil di rumah masing-masing, di sekolah, perkantoran, dan berbagai kesempatan. Saat ini informasi tidak saja dicari di buku, namun juga bisa dicari melalui e-book dan perpustakaan digital. Bapak Ibu yang saya muliakan, penyelenggaraan Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para pengelola perpustakaan desa, taman baca, serta masyarakat dalam peran sertanya mengembangkan perpustakaan di tempat masing-masing. Kegiatan ini juga merupakan media yang tepat untuk mengenalkan pengelola perpustakaan dari sudut pandang lain, yaitu perpustakaan yang lebih memasyarakat. Melalui safari ini akan dapat mendorong Pemkab Aceh Utara untuk dapat meningkatkan indeks literasi masyarakat dengan cara pembudayaan gemar membaca. Dijelaskan salah satu kewajiban pemerintah dalam bidang perpustakaan adalah menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai media dalam pembelajaran.
Kegemaran membaca dan belajar harus ditumbuhkan sejak dini sehingga ke depan masyarakat gemar membaca menjadi budaya dan menjadi kebutuhan. Dan dengan membaca dapat menunjukkan cita diri seseorang. Pada kesempatan ini saya ingin tegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan terus mendorong budaya baca dan meningkatkan minat baca masyarakat. Kita juga akan membenahi berbagai sarana baca, baik di perpustakaan, di sekolah-sekolah, maupun di tempat-tempat strategis dalam Kabupaten Aceh Utara. Untuk itu, saya mengajak guru-guru untuk kreatif, membangun minat baca siswa, baik dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah maupun dengan cara mengunjungi perpustakaan daerah. Kita akan terus menambah koleksi buku-buku perpustakaan, doronglah siswa dan semua orang untuk rajin mengunjungi perpustakaan. Saya ingin anak-anak dan remaja kita tidak terus dilalaikan dengan perangkat teknologi yang ada di tangan mereka. Dengan telepon canggih, mereka bisa mengakses berbagai informasi dari manapun mereka suka. Tapi mereka lupa kedangkalan informasi itu belum mereka butuhkan dan tidak bermanfaat sama sekali untuk menunjang keberhasilan hidup mereka pada masa depan. Malah kadang terjadi sebaliknya, informasi itu bisa merusak hidup mereka. Akan lebih bermanfaat seandainya waktu yang terbuang untuk mengakses media sosial atau situs-situs porno dapat mereka manfaatkan untuk membaca buku. Hal inilah salah satu poin penting yang perlu kita canangkan melalui gerakan ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai dan langkah kita dalam upaya mencerdaskan masyarakat di daerah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penjelasan Cendramata, perkenan Bapak Wakil Bupati Cendramata tetap di panggung dan perkenan Bapak Upriyadi itu dapat naik ke panggung guna penyerahan Cendramata. Selain penyerahan Cendramata pada hari ini juga akan diserahkan kenang-kenangan berupa buku yang ditulis oleh penulis lokal Aceh Utara. Sebelumnya kita akan melakukan penyerahan Cendramata dari Bapak Upriyadi, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Bapak Wakil Bupati Aceh Utara. Cendramata berupa plakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan di sebaliknya Bapak Wakil Bupati juga akan menyerahkan kenang-kenangan Cendramata berupa plakat pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dan Kepala Asik, ya, Aceh Utara itu dapat naik ke panggung juga. Dan pada hari ini Bapak Wakil Bupati, Pak Upriyadi dan Pak Yusri ada kenang-kenangan berupa buku nantinya yang juga turut diserahkan oleh salah seorang penulis lokal yang menulis buku tersebut yang berjudul Christine Dulu. Buku tersebut ditulis oleh Dedi Ibrahim Musa, nanti akan diserahkan kepada Pak Wakil Bupati Aceh Utara, juga dari Pak Gani dan juga Pak Yusri. Silakan langsung, nanti akan diserahkan oleh sang penulis itu sendiri. Mohon diterima Pak Upriyadi dan Pak Wakil Bupati serta Pak Yusri. Ini adalah buku yang ditulis oleh penulis lokal yang Dedi Ibrahim Musa. Buku tersebut berjudul Christine Dulu atau Lantai 13. Buku yang sama juga diserahkan kepada Pak Wakil Bupati Aceh Utara dan juga kepada Kepala BLT, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
ini untuk bergabung foto bersama. Dan Pak Wakil Bupati sambil menunjukkan buku tersebut yang sudah diserahkan. Terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Bupati dan Kepala Perpustakaan Ciuta Perpustakaan Kembali Polres. Dan juga terima kasih Pak Dedi. Dan tentunya ini akan memotivasi para penulis lokal Aceh Utara yang lain untuk menulis buku yang sama, yang tentunya akan memperkaya wawasan kita dan akan mengembangkan semangat literasi di kalangan masyarakat Aceh Utara. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Istimewa Pak Ubriani, Pak Wakil Bupati dan rombongan serta juga hadir Kepala Perpustakaan Aceh yang hari ini hadir bersama-sama kita. Ada satu persembahan kesenian Aceh untuk para tamu kehormatan kita pada hari ini. Yang berubah kesenian tersebut adalah seni tradisi lisan ataupun syair Aceh. Nah ini akan dipersembahkan oleh grup Sun Sam Lam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat rahmat menghimpun nang grodok tukun kadohong dekat umina undangan nyoka menghimpun Bandung Sedaradon di Aceh Utara. Bukan kan sayang bintang hikmat, oh malam menghat laga dan cahaya. Yo golong panjang rawi hikayat, jino tak hormat laju bersirat. kepada pimpinan di Aceh Utara, Bapak Fauzi Yusuf yang gagah tampan selaku Wakil Bupati Herakan Kenodoro Tegak. Di bawahnya kamu harapkan Bapak Fauzi Yusuf yang tampan dari wakil di Aceh Utara. Kita begitu kuat bupati masa yang akan datang supaya menjual Aceh Utara. Pak Wakil Bupati kaduga aja memang orang Aceh Utara hebat sekali, urangnya terasi dalam bekerja. Mulai awal kan kata berdadi dusun konspasi pembangunan kana sanyo dengo ayam senti kabeh baju gerabi rendang pustaka sediakan tempat-tempat yang dengan hati mangat muda-mudi yang membaca gaduh anak muda mahasiswa mahasiswi gaduh Pak Wepi game di muda. Ada KPPNT oleh Pak Wakil Bupati dan Bapak Istri jadi kepala Pak Urno kamu hormati dan lain sekali yang kamu mulia menanti Bapak yang dari humas Bapak Andre yang kamu mulai walaupun tidak di sini tapi beliau di belakang saja memantau keadaan supaya rapi jangan ada yang antara
keliling bumi pariwisata. Bagaimana Teluk Samawi dulu hayati sebelum Teluk Mawe nama. Ini ada sejarah wahai muda-mudi, maka giat di sini tidak membaca. Memang mudai-mudai dapat sejarah kamu jadi, tetapi terbukti nyoni berpustaka. Menyontak kamu baca wahai adik muda mudi, getanya di Indonesia pasti ketinggalan negara luar. Karena yang kadang-kadang bermacam terjadi, peringkat perpustaka membaca di Indonesia ini ke-62. Tetapi ke depan kita mohon kepada generasi, harus kita menggali yang membaca supaya Indonesia ini dikenal ke luar negeri seperti Bapak Jokowi promosi baju batik. Wahai saudara, pada hari ini kita banggakan rekan batik batik PBB sudah bernama. Alhamdulillah punya Tuhan yang punya alam langit dan dunia. Nyok safari juga penting hanapan tu insan-insan yang membaca. Baik tutur-tutur yang dapat daya hayatkan sehingga cuma umum di Buddha baca. Tutur-tutur dakwah orang pilihan membuka pengadakan hebat lagunya. Menanci adik-adik yang mahasiswa penting harapan. Baik aduh membaca hadakan sini Pak WA. Nyonya baca Pak WA kadang-kadang bawa bagi bapak mutak buahana. Tetapi Pak buku nada berhenti kadang-kadang buku hai api luar biasa. Nyonya udung panglati wali baci baca pokoknya yang panglati ingat berapa guna baca menanti dong nyokung kudo tak bodoh nyucung dia dong baca dong suami wali lagi dong mau nama olehnya kerajaan pasir hari hati wahai adik gunakan baca lumat puluh yang keliling laut tapau lawi Indonesia hai api luar biasa. Adik-adik buka dan putih pangai goyna udang wawasan wahai lagi tanya wahai api mumpung mana pamamon kalau kai tanya rupi Jawa karena mana membaca wahai api nyawa rupi dan tu asli di Aceh Raya. Membaca malam dan hari supaya mengerti sosok dunia. Tetapi menanti belum kelupugah anak negeri. Nyo anak tipula yang mentang dini bergiat membaca. Bunuh jak tipula membaca setelah siang hari. Pada malam hari putih di Bruno agama. Lagi kebaca bunuh letiro kali. Yang kada gerui Pak MC yang cukup ger suara. Nyo pernah juara dua tingkat provinsi. Bunuh yang baca pali memang gandeng lagoina. Yang dia membaca dalam Qur'ani. Iqra dibaca asli giat membaca. Karena itu semua bukan catatan dari perpustaka ini. Pembaca asli memang suruh Rabbana. Mari kita nyo sama-sama hai putih giat-giat membaca malam dan hari supaya Anda menjadi juara. Mungkin duduk pakai putan kepada Bapak Bupati. Nyongon Bapak Yusuli penting lagoina menanti Bapak Tedi yang penting hati dupiki Aceh udara yang moto-moto keliling menurut laporan Pak Yusuli jinin hati di Aceh udara buyuk ngomong dah potut kunawai api yang keliling tu matang uli tu kuling timpang ulim sedara menanti lamba Bapak Bupati atau wakilnya penting lagoina
dengan giat membaca Aceh Utara ini literasi dapat memulihkan pulau Muronyo dan duta baca putra dan putri ia tanya inspirasi bahan menyandua pakon ia dan duta baca awaknya hai abri ketegian sakri ia jer putihkan alhamdulillah punya berdoa yang berdoa Selain bom sabah man tundi. Patutuh yang anak salah Kecuali firman Allah dan non hadis Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kursun Samlago. Saran dengan nasihat-nasihat bagi generasi agar mencintai budaya literasi ataupun budaya baca. Karena sama-sama kita mengalami membaca adalah mencegah racun. Dengan rajin kita membaca dan banyak ini pengetahuan bisa kita serap dan kita akan mencapai apa sesungguhnya sebenarnya. Penampilan mereka untuk memberiakan kegiatan safari kita pada hari yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta umat manusia yang menguasai segala yang ada di muka bumi dan langit serta seisinya. Perkenankan Bapak Ibu hadirin sekalian, saya berdiri di sini mewakili dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk menyampaikan beberapa program dan kegiatan yang kita miliki berkaitan dengan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca. Sebelumnya izinkan saya menyapa para hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati, kemudian ada Bapak Upriyadi selaku perwakilan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini juga sebagai pimpinan saya di Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka. Kemudian yang saya hormati Bapak Istiadi
senior saya sekaligus yang mewakili dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh. Kemudian ada Bapak Rektor Universitas Maitu Saleh, Bapak Herman. Salam hormat Bapak. Kemudian juga yang sudah membantu selama ini itu Bapak Dr. Andes Hussein dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara. Serta hadirin sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Izinkanlah saya mendahului para narasumber dan moderator untuk menyampaikan beberapa kegiatan ataupun program dalam bentuk layanan-layanan yang kami berikan terkait dengan pemberdayaan ibu yang baca. Seperti itulah kita tahu bersama bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mendapat amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang diimplementasikan dalam visi dan misi, yaitu memiliki visi terwujudnya Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan. Ini adalah salah satu implementasi dari tujuan luhur bangsa kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai visi tersebut, kita telah merancang berbagai misi, diantaranya perpustakaan sebagai pelestari bahasa budaya bangsa. Kemudian perpustakaan juga mewujudkan pelayanan prima bagi perpustakaan di seluruh Indonesia dan mewujudkan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Khususnya dari kami di Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengelolaan Barang Pustaka ada beberapa produk unggulan yang merupakan implementasi dari program dan kegiatan untuk mendukung tujuan tersebut. Ya, sebagai mana telah tadi kami sampaikan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 diantaranya menyatakan bahwa koleksi dan layanan perpustakaan yang dikembangkan harus mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, Perpusnas membangun fasilitas yang mampu menyediakan akses informasi kepada seluruh perpustakaan di seluruh pelosok Nusantara dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun non-fisik. Dalam kaitannya dengan itu, pada kesempatan ini saya ingin mencoba mempresentasikan beberapa produk unggulan kami, khususnya berkaitan dengan layanan e-library atau perpustakaan elektronik. Di antaranya adalah koleksi web berbentuk e-resources atau sumber elektronik dan aplikasi perpustakaan digital khusus. Perlu Bapak Ibu hadirin sekalian mengetahui bahwa e-resources Perpusnas RI menyediakan koleksi e-resources yang memuat tidak kurang dari 24 database yang terdiri dari bahan-bahan perpustakaan seperti e-jurnal, e-book, e-video, dan ensiklopedia online yang dapat diakses secara terbuka 24 jam 7 hari dalam seminggu tanpa jeda dari seluruh Indonesia, di seluruh pelosok Nusantara. Namun ada syaratnya Bapak Ibu sekalian, untuk mengakses koleksi e-resources ini, masyarakat harus mendaftarkan diri dulu sebagai anggota Perpustakaan Nasional RI. Caranya cukup mudah, yaitu dengan masuk ke laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu di perpusnas.go.id, dan bisa langsung mencari menu keanggotaan atau bisa langsung pergi ke alamat keanggotaan perpusnas.go.id. Di sana akan ada panduan yang cukup jelas bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan. Sangat mudah, hanya berbasiskan KTP dan syaratnya memiliki email sebagai konfirmasi dari pendaftaran tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu akan memiliki akun atas nama Bapak Ibu dan kemudian ada juga password yang dikonfirmasi melalui email tersebut. Setelah melakukan pendaftaran keanggotaan, maka Bapak Ibu akan secara bebas diberikan hak akses layanan e-resources ini, yaitu dengan menuju alamat e-resources.perpusnas.go.id, atau Bapak bisa masuk ke laman perpusnas.go.id dan mencari menu e-resources yang ada di sana. Setelah masuk, ini adalah salah satu tampilan awalnya. Bapak Ibu sekalian bisa langsung melakukan penelusuran yang berdasarkan kata kunci yang dibutuhkan atau yang diinginkan dari berbagai subjek
seluruh bidang keilmuan. Jadi cakupan dari filsafat ini sangatlah luas. Hampir semua subjek dalam ilmu pengetahuan yang tercakup, mulai dari filsafat, pengetahuan umum, ilmu agama, ilmu sosial, kesusastraan, ilmu terapan dan sebagainya. Ada jutaan artikel yang bisa diakses di sini dengan bebas. Dan sampai tahun 2019 ini, Perpusnas telah melanggar tidak kurang dari 9 database yang merupakan database yang berisi publikasi ilmiah luar negeri dengan berbagai subjek bidang keilmuan. Di antara database tersebut adalah yang sangat terkenal dan sudah digunakan di seluruh dunia adalah ProQuest, Springer, EBSCO, Cengage, Westlaw, Wiley, IGI Global, Clinical Key, serta Taylor and Francis. Ini tentunya sangat bermanfaat buat para pemustaka khususnya yang bergerak di bidang akademik untuk mendukung penelitian yang dilakukan, karena sumber-sumber yang terdapat di sini sangatlah, boleh bilang sangat lengkap dan mencakup semua subjek itu. Ini adalah cakupan subjeknya, mulai dari bisnis dan ekonomi, lingkungan, sampai dengan kesehatan dan hukum. Jadi setiap database memiliki spesifikasi masing-masing untuk setiap cakupan subjek tersebut. Ini adalah contoh tampilan beberapa koleksi e-book yang kami miliki. Untuk di luar negeri ada berbagai subjek ilmuwan dari sejumlah penerbit terkemuka, penerbit besar di dunia seperti Cambridge, Emerald, McGraw-Hill, Elsevier dan sebagainya. Sementara dalam negeri kami memiliki semua terbitan dari Balai Pustaka. Tentunya ini sudah sangat familiar dengan kita bila kita dulu di zaman sekolah biasa membaca atau mengakses buku-buku terbitan Balai Pustaka. Sekarang sudah ada format elektroniknya yang bisa diakses melalui website resources ini. Kemudian selain e-book dan e-journal, kami juga memiliki koleksi Alexander Street Press, yaitu dalam bentuk video yang bisa diakses. Dan ada beberapa pilihan paket yang dimiliki, diantaranya pendidikan, seni dan arsitektur, The March in Time atau dokumenter sejarah zaman Perang Dunia, serta ada beberapa film berkualitas dari belahan benua Asia. Kemudian ada juga dilengkapi dengan Indonesia Heritage, yaitu sebuah database yang memuat koleksi audio dan video mengenai kekayaan seni budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Yang berikutnya produk unggulan kami yang mungkin sudah cukup dikenal di pelosok Nusantara karena sudah disosialisasikan sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu adalah iPusnas, merupakan aplikasi perpustakaan digital yang memungkinkan masyarakat atau pemustaka dapat meminjam buku digital seperti meminjam, tidak beda halnya dengan perpustakaan fisik. iPusnas ini dapat diakses melalui berbagai perangkat berbasis web seperti komputer atau PC, kemudian laptop, kemudian ada juga dari gawai Bapak melalui mobile pintar seperti smartphone atau tablet. Kemudian salah satu keutamaan dari iPusnas ini adalah memastikan bahwa hak cipta setiap penerbit dan penulis dilindungi dari potensi pembajakan. Kemudian iPusnas juga menyediakan fitur media sosial yang dapat memungkinkan pemustaka untuk berinteraksi dengan pengguna lain dan saling berbagi informasi mengenai buku. Untuk penggunaan iPusnas sendiri cukup sederhana, cukup mengunduh dan menginstal aplikasi iPusnas melalui beberapa media seperti yang setelah disampaikan di slide ini. Bisa melalui Google Play Store, App Store, atau desktop PC hybrid melalui web ipusnas.id. Tentunya di zaman yang sangat mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi sekarang, kita tidak bisa lepas dari perangkat-perangkat yang berkaitan dengan teknologi, terutama sekali generasi muda, anak-anak dan adik-adik kita yang tentunya sudah familiar. Pasti produk iPusnas ini sangat bermanfaat dalam menunjang tujuan kita dalam meningkatkan kemampuan baca. Registrasinya pun cukup sederhana, cukup Bapak Ibu memiliki akun email atau media sosial Facebook, bisa langsung setelah terdaftar bisa langsung menggunakan menu-menu penelusuran di dalamnya dengan memasukkan berbagai kata kunci yang dibutuhkan untuk mencari koleksi yang ada di dalam menu koleksi di pustaka ataupun pengguna lain.
Namun untuk mengatur lalu lintas sirkulasi atau peminjaman dari e-book ini, tentunya kita harus membuat sedikit peraturan, karena pasti akan ada jutaan pemustaka di seluruh Nusantara yang menggunakan pada waktu bersamaan. Bapak Ibu bisa mengakses 3 buku dalam waktu yang bersamaan, namun dibatasi untuk setiap buku hanya bisa dibaca selama 3 hari. Setelah itu otomatis sistem akan menghentikan akses terhadap buku tersebut, dan apabila Bapak Ibu ingin melanjutkan mengaksesnya harus kembali ke menu awal pencarian. Karena kalau tidak, bisa dibayangkan seperti di perpustakaan fisik juga banyak sekali pemustaka yang tidak mengembalikan buku dalam waktu yang sangat lama, dan kalau ini tidak dibatasi maka tentunya akan merusak sistem yang sudah kita kembangkan. Jika salinan tidak tersedia, maka pemustaka dapat ikut dalam antrean. Jadi kami sementara ini menyediakan untuk satu judul buku setidaknya ada 10 salinan atau 10 eksemplar. Jadi dalam waktu yang bersamaan Bapak Ibu dapat mengakses 10 pemustaka untuk satu judul. Jadi apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan kesempatan pada saat itu, bisa masuk dalam antrean, sehingga pada saat 10 pemustaka itu sudah menyelesaikan, Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan bahwa mulai bisa mengakses buku yang dibutuhkan. Ini bisa dilihat beberapa cover buku, jadi subjeknya sangat beragam sekali. Dan saat ini koleksi Ipusnas sudah mencapai, saya kira ini sudah melebihi dari 48.734 judul. Dan apabila dilihat dari jumlah salinan atau eksemplarnya, ada lebih dari 500.000 eksemplar. Secara kasar bisa dapat kita simpulkan ada lebih dari 10 salinan untuk setiap judul, karena ada beberapa judul yang memang antriannya sangat banyak, sehingga kebijakan kami menambah salinan dari judul tersebut untuk memberikan akses lebih kepada pemustaka. Ada lebih dari 55 penerbit, diantaranya penerbit besar seperti Gramedia, Tugas Rangkai, Andi Publishing, Mizan, dan lain-lain. Kami juga menggandeng beberapa perguruan tinggi negeri seperti UGM, IPB, dan lain-lain untuk publikasi yang bersifat ilmiah. Ada beberapa kategori bacaan, diantaranya ini adalah koleksi fiksi yang cukup besar lingkupnya, dan dari berbagai pengarang terkenal seperti Di Lestari, Ayu Tami, Karelia, yang tentunya sangat familiar dengan generasi muda kita sekarang. Kemudian kita juga memiliki Indonesia One Search, IOS, ini merupakan salah satu bentuk dari amanat pemerintah bahwa Pusat Nasional merupakan pusat jejaring perpustakaan. Ini adalah bentuk portal pencarian tunggal untuk semua koleksi digital yang ada di Indonesia, di perpustakaan, museum, arsip, di perguruan tinggi, dan sebagainya. Jadi melalui iOS ini memungkinkan seluruh masyarakat bisa mengakses seluruh terbitan di Nusantara tanpa perlu mengunjungi satu persatu perpustakaan, museum, arsip tersebut, namun cukup melalui jaringan iOS ini. Kunci utamanya itu adalah di sinergitas, jadi kesadaran dari semua perpustakaan, lembaga arsip, dan perguruan tinggi yang ingin menjalin hubungan kerjasama demi kepentingan pemustaka di seluruh Indonesia. Kesimpulan ataupun penutup dari presentasi saya kali ini, bahwa paradigma perpustakaan tidak lagi mengenai berapa jumlah pengunjung atau berapa jumlah buku yang terbaca, tapi berapa banyak akses informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat melalui tentunya penggunaan teknologi informasi yang mengikuti perkembangan zaman. Mengingat keunggulan dan kemanfaatan dari resources dan Ipusnas ini bagi perpustakaan di Indonesia, maka mari kita bersinergi dalam mensosialisasikan koleksi tersebut dalam rangka mendorong meningkat penggunaannya. Mudah-mudahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Denny, kita sudah mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi bagaimana koleksi-koleksi buku yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk keberangkatan acara berkenan kiranya Ibu Muhammad Yanis untuk pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم طول عمرنا وصحح لساننا وأصلح أعمالنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ومن خيرك وقربنا وعن الشر أبعدنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأسرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا وأنت خير الرازقين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Wakil Bupati, Bapak yang mewakili Perbesar Nasional dan Bapak mewakili Dinas Pertanian Aceh dan para pelanggan yang berbahagia. Doa tadi mengakhiri rangkaian acara pembukaan Safari Gerakan Nasional Kebudayaan Kegemaran Membaca di Provinsi Kabupaten Kota hari ini. Dan nanti kita akan juga mengikuti talk show berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini, ya. Dan sehingga nanti acara talk show itu akan dipandu oleh Pak Haji Jufrika. Namun sebelum kita melangkah acara tersebut, kita harapkan kiranya bahwa Wakil Bupati, kemudian yang mewakili Perbesar Nasional Republik Indonesia dan Bapak dari Banda Aceh untuk dapat foto bersama di tempat acara kita ini. Namun sebelumnya Pak Priyadi, ada sebuah tantangan lagi ini Pak, sebuah buku yang nanti menjadi menambah bacaan Bapak. Jadi mohon Pak Priyadi untuk maju ke depan menerima dua buah buku yang pernah memenangkan sayembara tulis bacaan anak yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Buku pertama bercerita tentang kisah Putropan dari Aceh, tentang sejarah kepemimpinan saudara sejarah muda dengan sisi peninggalannya seperti hubungan sama Putropan dan lain-lain. Dan buku kedua menyusuri tempat tinggal sedikit di Aceh dunia India yang berkisah tentang lokasi replika rumah seperti ada sejarah perjuangan. Kedua buku tersebut dicetak oleh Kemendikbud tahun 2018 dan 2019 untuk proses gerakan literasi nasional. Dan kami silakan Bapak Wakil Bupati, Pak Rektor dan Kadis Perpustakaan Aceh, Perpustakaan Aceh Utara untuk bergabung